Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Kami mau membahas tentang tugas para wakil Tuhan, tugas para wakilnya Gusti Allah. Ini atas permintaan subscriber sambungan video yang kemarin. Jadi wakil Tuhan itu banyak berfokus kepada ayat 30 surat Al-Baqarah. Gusti Allah menyampaikan kami hendak menciptakan khalifah di bumi. Jadi kalau kata khalifah jangan langsung berpikir raja. Khalifah adalah pemimpin yang memimpin dirinya, yang mengetuai dirinya. Artinya badan kita itu diatur, dinafkain, diurusin, yaitu diurusin. Bisa nanti kalau mampu ngurusin keluarga, ngurusin masyarakat, bahkan ngurusin rakyat. Jadi kalimat khalifah itu amat sangat luas. Jadi mari kita luaskan, karena para subscriber itu punya guru sejati. Jadi mohon maaf bila mau memanggil nama saya cukup panggil Pak Zam. Mohon jangan dipanggil Ustadz, jangan dipanggil Kiai, jangan dipanggil Mursyid, jangan dipanggil Profesor, jangan. Niatnya kami tahu, para subscriber manggil kami guru, ustadz, mursyid, kiai, niatnya menghormati. Akan tetapi kami keberatan kalau dipanggil itu, panggil saja Pak Sam. Karena para subscriber itu punya guru sejati. Saya nggak mau dicemburui sama guru sejati para subscriber. Jadi guru sejati para subscriber, ya semua manusia itu punya guru sejati. Itu nomor satu. Jadi saya malu sama guru sejati para subscriber bila mana para subscriber manggil kami guru, ustadz, kiai, mursyid, profesor, gus. Mohon jangan, ya. Kami nggak enak sama guru sejati para subscriber. Jadi panggil kami Pak Zam, itu aja. Jadi bahwa wakil di bumi, ya, yang diterangkan ini adalah khusus manusia. Wakilnya Gusti Allah itu tidak cuma manusia, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi itu wakilnya Gusti Allah. Bagaimana cara mengatakan wakil? Kita rinci di dalam diri kita dulu. Ya, mari kita pikir di dalam diri kita dulu. Mohon diluaskan Al-Baqarah 115. Gusti Allah ilmunya sangat amat luas, jadi mohon diluaskan. Yang 156-nya, siapapun apapun berasal dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah. Berarti di saat kita mikir juga dari Gusti Allah, dikembalikan ke Gusti Allah. Jadi setiap para subscriber itu punya guru sejati. Jadi subscriber kami masing-masing punya guru. Jadi kita hanya menjabarkan saling berkolaborasi, tidak ada cupu, tidak ada suhu. Mari kita belajar meluaskan. Bila kami kurang luas, mohon diluaskan, mohon diluaskan. Karena ada pertanyaan, kalau manusia wakil Tuhan ngapain dimatikan, ngapain dikasih sakit, tuh. Kita melihat kehidupan di dunia itu selalu ada dua sisi, kanan, kiri, atas, bawah, kaya, miskin, sakit, sehat, apalagi diluaskan, laki-laki, perempuan, terus diluaskan, ayo diluaskan. Itu untuk menghidupkan bumi, agar kehidupan bumi itu berjalan. Ada atas, ada bawah, ya, agar luas. Ayo kita luaskan.
Kenapa sih manusia dikasih sakit? Agar manusia yang lain, hamba-hamba yang lain yang bekerja di kesehatan, yang bekerja di pabrik obat, tetap bisa hidup, bisa menafkahi keluarganya. Kalau sehat semua, rumah sakit tutup, kerja kesehatan prei, di PHK, pabrik obat tutup, di PHK. Jadi kehidupan dunia nanti nggak hidup. Jadi yang namanya hidup selalu ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang miskin, ada yang kaya. Jadi kalau kaya semua juga nggak bakalan hidup. Kan orang kalau kaya semua mau makan apa? Orang mau bertani karena kan kondisinya miskin. Mau nanam padi, nanam palawija, kondisinya mau nyari upah dari orang kaya. Agar tumbuhlah buminya juga sebagai wakil untuk menumbuhkan. Nah, agar manusia bisa makan, bisa menyerap sarinya, vitaminnya. Jadi bumi juga wakil. Jadi kalau mengatakan wakil Tuhan, jangan berbentuk manusia saja. Seluruh makhluk itu wakilnya Tuhan untuk kehidupan dunia. Bahkan makhluk yang di langit pun, matahari itu juga wakil. Bahkan disuruh sama Gusti Allah mewakili bumi agar tercerahkan, tersorot oleh sinar, agar kehidupan dunia tetap berjalan. Hujan juga mewakili, pohon mewakili, gunung mewakili, laut mewakili, daratan mewakili. Semuanya sangat amat luas. Ini kamera mewakili kami untuk disimak para subscriber. Papan tulis, kapur tulis untuk mewakili para subscriber. Jadi kalau mengatakan wakil jangan berwujud manusia saja. Ya semua. Kenapa sih manusia harus ada yang sakit terus ada yang meninggal? Itu berevolusi karena ada yang lahir, ada yang meninggal. Kalau hidup terus, coba ada orang yang mengatakan saya udah bosan hidup, kepingin mati. Itu secara kalimat. Secara struktur sunatullah, badan kita ini raga ini, kekuatannya berapa lama? Yang paling abadi, paling kuat adalah ruh sang maha hidup. Ruh itu tidak akan pernah mati. Diapain? Ruh itu tidak bisa dimatikan. Abadi, abadi ya. Bukan ain ya, pakai abada ya. Berarti abadi selama-lamanya. Contohnya angin. Angin itu kan disembelih nggak bisa. Angin ditembak nggak bisa, angin dipukul nggak bisa, makanya maha hidup. Ini ibaratnya contohnya angin. Kenapa harus ada yang mati? Kekuatan sunatullah ini, raga, itu harus berevolusi, ganti casing, terus ganti casing begini. Makanan, padi juga sama kan, ditanam, udah tua dimakan sama orang, dibuang lagi ke bumi, diolah lagi, nanam lagi, berevolusi, tumbuhan semua berevolusi. Gantian terus, bumi juga berevolusi. Yang tadinya laut menjadi darat, yang tadinya selat menjadi darat, yang tadinya darat menjadi laut, berevolusi terus. Umpamanya harus ada yang mati, kan ada orang yang kerjaannya baru bisa bekerja kalau ada yang meninggal. Jadi ada hamba-hambanya Gusti Allah yang bekerja kalau ada orang yang meninggal. Dia bisa mendapatkan hasil nafkah, menafkahi keluarga, hasil daripada setelah ada orang yang meninggal. Ada yang penjaga kamar mayat, itu bekerja. Kalau kamar mayatnya nggak ada mayatnya, kerjaannya
Gimana? Yang buat bikin batu nisan, bikin kijing, itu juga kerjanya kalau ada yang meninggal. Yang bikin peti mati atau peti mati itu juga orang yang lagi nyari nafkah. Kalau ada yang meninggal baru laku. Penggali kubur juga kerjaannya kalau ada yang meninggal. Jadi mohon diluaskan Al-Baqarah 115, innallaha wasi'un alim. Gusti Allah ilmunya sangat amat luas. Artinya kita kalau memahami, karena kami punya guru sejati, para subscriber juga punya guru sejati. Silahkan diluaskan, nggak apa-apa ya, diluaskan. Wakil dari Gusti Allah itu sangat banyak. Lampu mewakili, listrik setrum mewakili, kipas angin mewakili, AC mewakili, biar nggak sumuk. Jadi wakil daripada manusia saja ada yang berbentuk manusia. Pimpinannya manusia, wakilnya manusia. Tapi ada wakilnya, ya ini kamera, channel YouTube itu juga wakil. Paketan, kuota itu juga wakil. Kurir wakil, kendaraan itu juga mewakili manusia agar cepat. Pesawat, kereta, kendaraan yang lain itu juga mewakili. Atap rumah, ada asbes, ada genteng, mewakili agar tidak kepanasan, tidak kehujanan. Batu bata juga mewakili bikin rumah agar hidup nyaman di rumah. Pintu wakil banyak banget. Jadi kalau kita berpikir wakil, jangan berbentuk sosok manusia saja. Ya, baju ini mewakili agar aurat tertutup. Apalagi banyak sekali ya. Jadi mohon diluaskan. Ini surat Qaf-nya kalau masih kurang yakin. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher, agar yakin. Berarti Gusti Allah banyak. Gusti Allah itu satunya kesatuan. Ya. Kesatuan. Indonesia itu satunya kesatuan. Aceh sama Papua itu jauh, tapi masih kesatuan. Negara Republik Indonesia. Jadi manusia, alam semesta ini di dalam Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ya. Semesta alam itu segalanya kepunyaan Tuhan, termasuk kita manusia. Selain kepunyaan juga wakil, contohnya. Jadi agar nggak luas. Saya punya TV umpamanya, kan wakil juga, wakil agar kita bisa nonton berita. Itu maksudnya. Jadi katanya makhluk kepunyaan, kenapa jadi wakil? Ya, mohon diluaskan. Saya punya cangkul, mewakili untuk agar bisa bajak tanah. Saya punya motor, mewakili agar bisa dikendarai sampai kantor lah ibaratnya. Bisa ke sawah, bisa kemana. Jadi kalau langit bumi ini miliknya Gusti Allah, berarti mewakili. Nah ini sarung ini milik saya, mewakili tutup aurat. Ini penghapus milik saya, mewakili untuk menghapus. Ini kapur milik saya, mewakili untuk nulis. Jadi kalau semua langit bumi semesta ini miliknya Gusti Allah, bukan berarti milik doang, ya mewakili. Jadi mohon diluaskan. Mohon diluaskan. Jadi kenapa bicara wakil? Karena di Al-Baqarah-nya jelas hendak menciptakan wakil untuk mengurus bumi.
Nah, wakil-wakil yang lain sudah diciptakan lebih dulu. Ini kalimatnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher. Gusti Allah sendiri mengatakan kami. At-Taubahnya ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Gusti Allah bersama kita. Jadi ini ayatnya saja jangan bersama kita. Jadi Gusti Allah di Asmaul Husna mengatakan ya wahiru ya batinu. Gusti Allah itu terlihat juga tidak terlihat. Contohnya kami, raganya terlihat, ruhnya tidak terlihat. Makanya kalau ingin mengetahui Gusti Allah secara sempurna, secara zahir, secara batin, butuh tirakat. Kalau mau tirakatnya bagaimana? Ada di video 3 bulan yang lalu, judul videonya pengen punya ilmu laduni, mohon dicek, mohon disimak. Jadi kalau memahami, ingin tahu Gusti Allah, itu lebih josnya dicampur tirakat. Kalau hanya ilmu pengetahuan untuk membaca masih kurang yakin, karena kalau dengan tirakat nanti divisualkan oleh Gusti Allah secara visual batin. Jadi kita harus benar-benar yakin, karena para subscriber itu punya guru sejati. Mohon dipulihkan, bukan memanggil. Itu ada video 3 hari yang lalu apa 4 hari yang lalu, itu judulnya Guru Sejati. Setiap manusia punya guru sejati, akan tetapi nggak merasa karena terbebani, tertutup oleh konsep. Jadi kalau ada pencerahan, sekiranya masuk di hati, hati mengatakan iya, berarti itu clear. Ya, berarti itu clear. Kalau hati kok menolak, mohon dikoreksi, dipahami sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Jadi kalau kita memahami sesuatu itu paralel loh. Jadi ada subscriber yang mengatakan begini, kalau saya, jadi mohon maaf bila mana kami tidak semua bisa membalas komen, karena komen itu hanya mengandung energi dan vibrasi, frekuensinya tidak ada, karena teks itu hanya mengandung energi dan vibrasi, sehingga nanti nggak cocok, nggak sinkron. Yang dimaksud kalau berhadapan face to face itu nanti energinya dengan frekuensi vibrasinya seimbang, nanti sampai ilmu. Ya. Jadi mohon diperluas. Tidak usah takut, karena setiap subscriber punya guru sejati. Kalau dipendekin, kependekannya Gusti. Gusti itu guru sejati atau bagusnya hati. Ya. Ini Ali Imronnya, segala urusan kembali kepada Gusti Allah. Jadi urusan apa saja itu yang ngurusin Gusti Allah. Kembali itu artinya begini, kamu ke sana ya pasti ke sini, kamu ke sana ya pasti, kamu kenyang ya pasti akan lapar, kamu tidak haus ya pasti nanti terus begini, berevolusi terus. Kalau manusia nggak mati-mati, kekuatan raganya ini akan seberapa? Itu ada, kalau dalam bahasa umumnya apa ya? Ada masa aktifnya, itu loh maksudnya. Ya contohnya beginilah. Masih banyak sebenarnya, mohonlah diluaskan. Nanti saya keder sendiri. Jadi yang namanya wakil Tuhan itu berarti yang diciptakan oleh Gusti Allah itu semuanya mewakili, berkolaborasi. Jangan melihat wujudnya, tapi melihat yang mewujudkan siapa. Contoh kemarin, komen yang kemarin katanya
kalimatnya Allah Muhammad. Allah itu wujud, Muhammad terpuji. Berarti wujud terpuji. Lah bagaimana kalau ada yang jelek? Apakah saya harus ngomong memuji? Nah, ini mohon para subscriber ya, yang judulnya Allah itu namaku, Muhammad itu wujudku, terus manusia itu syiriku, itu ada yang mengatakan, nah kalau wujud yang jelek apakah kita disuruh memuji? Di surat Al-Fatihah ayat 2 itu segala pujian miliknya Gusti Allah. Contoh, kalau ada orang di depan saya pakaiannya jelek, apakah saya harus ngomong pakaianmu jelek? Nggak mungkin kan? Ada orang yang mukanya jelek terus jujur kamu mukanya jelek, nggak mungkin kan? Jadi kita harus berbalik. Baju jelek, apakah kita bisa membelikan baju? Kalau kita berpikir mau mengatakan baju jelek, saya belum pernah membelikan baju, nggak jadi. Muka jelek, nggak bakalan berani ngomong muka kamu jelek, karena kita yang nggak bisa bikin muka. Jadi nanti melihat bangkai saja, nggak bakalan mengolok-olok bangkai. Kalau sudah ketemu Gustinya secara zahir dan batin, melihat bangkai nggak akan nggak bakalan berhenti ngomong baunya, berbalik. Yang tadinya melihat bangkai begini sampai nunjuk, wah ini bangkai buah. Setelah tahu yang menciptakan bangkai siapa, dia akan berbalik bersyukur. Oh, berarti hidung saya masih sehat ini. Berbalik bersyukur karena tahu yang menciptakannya, nggak berani mengolok-olok. Contoh, umpamanya salah satu subscriber lah, umpamanya bikin apalah, bikin kreasi apa, kalau dijelek-jelekin kan tetap nggak terima. Bikin rumah, oh ini rumahnya jelek, nggak terima. Jadi segala puji bagi Allah, ya bagi Gusti Allah. Di dalam suratul Fatihah itu wajib. Jadi kita nanti melihat apapun, melihat semut di makanan, kalau udah pasca marifat nggak bakal, semut ini kurang ajar, nggak bakalan. Kalau sudah pasca marifat lihat semut ngasih makanan kita dikerumunin semut dimakan, udah diem nggak berani ngomong. Karena apa? Yang bikin semut Gusti Allah. Ya, pasca marifat sudah hati-hati. Jadi segala puji bagi Gusti Allah di suratul Fatihah itu hukumnya wajib. Berarti melihat apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apapun bentuknya kita disuruh memuji. Makanya kalimatnya Allah itu namaku, Muhammad itu wujudku. Kan kalimatnya jadinya apa? Yang tulisannya, nih saya tulis lagi. Ini ada sering di masjid-masjid, di rumah-rumah ini. Allah Muhammad. Ini secara arti wujud terpuji, karena Allah itu artinya wujud, Muhammad artinya terpuji. Jadi wujud yang terpuji. Kalau kalimat Muhammad, jangan mikir Nabi Muhammad, beda lagi. Ini tulisannya cuma Muhammad, bukan Sayyidina Muhammad atau Nabi Muhammad. Allah itu artinya wujud, Muhammad itu terpuji. Jadi wujud yang terpuji. Jadi kalau kita melihat wujud apa, kita disuruh memuji. Karena apa? Umpamanya lihat apa ya? Yang kadang kita sering lihat mengolok-olok ya, karena sebenarnya konsep, kalau orang yang sudah menghilangkan konsep, kalam masuk, itu ada judul kalam, intuisi, dan konsep. Mohon dibuka video kurang lebih 3 minggu yang lalu.
Kalau konsep kita sudah pergi, sudah bisa dibuang, kita akan mengurangi hal-hal yang kebiasaan yang lama. Banyak sekali sebenarnya contoh. Saya mau bingung mau nyontoin yang mana nih, nanti nyontoin ini, nanti nanya lagi. Jadi kebiasaan lama biasanya contoh lah, kalau ada makanan basi, wah ini makanan basi, buangnya beda, makanan basi tapi kalau kita sudah tahu bahwa makanan itu basi, buangnya nggak pakai ngambek, nggak pakai sembrono, malah cari hewan yang doyan makan basi, nyariin. Itu praktek yang kami pernah lakukan. Semut, ayam, hewan apa yang doyan. Terus banyak sekali contoh-contoh ya, umpamanya tadi saya contohin semut, nggak benci semut, nanti kepada nyamuk nggak benci nyamuk, kepada tikus nggak bakalan benci tikus karena tahu yang bikinnya. Contoh, kalau kita punya anak dijelek-jelekin sama tetangga, nerima enggak? Kita punya barang apa saja, wah motornya butut, motornya jelek, terima apa enggak? Jadi kita disuruh memuji alam semesta Rabbil Alamin. Suratul Fatihah ayat 2 ya. Terima kasih. Barangkali nanti kurang luas, mohon diluaskan ya, mohon diluaskan. Karena sama-sama punya guru sejati, Gusti Guru Sejati atau bagusnya hati ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua.